Salah satu kelompok religius paling berpengaruh dalam agama Yahudi pada abad pertama yaitu kelompok Farisi. Nama mereka sering muncul dalam kisah Injil dan kerap dikaitkan dengan konflik terhadap pelayanan Yesus. Namun siapakah sebenarnya orang Farisi itu? Bagaimana sejarah kemunculan mereka? Apa tugas dan peran mereka dalam masyarakat Yahudi? Dan bagaimana hubungan mereka dengan Yesus? Salam sahabat IKN dimanapun Anda berada. Pada episode kali ini kita akan membahas salah satu kelompok religius paling berpengaruh dalam agama Yahudi pada abad pertama, yaitu kelompok Farisi. Nama mereka sering muncul dalam kisah Injil dan kerap dikaitkan dengan konflik terhadap pelayanan Yesus. Namun siapakah sebenarnya orang Farisi itu? Bagaimana sejarah kemunculan mereka? Apa tugas dan peran mereka dalam masyarakat Yahudi? Dan bagaimana hubungan mereka dengan Yesus? Orang Farisi adalah kelompok religius Yahudi yang sangat menekankan ketaatan pada hukum Taurat dan tradisi lisan. Nama Farisi berasal dari bahasa Ibrani pares, yang berarti disisihkan atau diasingkan atau pisah. Mereka menyatakan diri sebagai orang benar, berlainan dengan umat pada umumnya. Sebab itu mereka amat sombong. Orang Farisi berusaha hidup saleh dengan menjaga kemurnian agama di tengah pengaruh budaya asing. Dasar kehidupan religius mereka adalah hukum Taurat yang dipandang sebagai hukum Allah bagi bangsa Israel. Orang-orang Farisi muncul dari kalangan kaum Hasidim pada masa Yohanes Hyrcanus sekitar tahun 135 sampai tahun 104 sebelum Masehi. Pada masa itu pengaruh budaya Yunani, Helenisme, sangat kuat di wilayah Palestina. Sebagian orang Yahudi menerima budaya Yunani, tetapi sebagian lainnya menolak demi menjaga kemurnian hukum Taurat. Orang Farisi muncul sebagai gerakan yang ingin menjaga kesetiaan ketat terhadap Taurat dan tradisi nenek moyang mereka. Kelompok Farisi dikenal sebagai kelompok yang dekat dengan rakyat dan fokus pada pengajaran hukum Taurat dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan kaum Saduki yang banyak berasal dari kalangan imam dan kalangan elit bait suci di Yerusalem. Orang Farisi lebih menekankan kesalehan pribadi dan kehidupan hukum di tengah masyarakat. Gaya hidup orang Farisi sangat menekankan upacara lahiriah seperti berpuasa, memberikan persepuluhan, berdoa dengan panjang lebar, membasuh diri, mempersembahkan korban, memelihara hari Sabat. Orang Farisi selalu memamerkan semangat bagi Allah, cenderung haus akan pujian dan sanjungan orang. Semua Taurat dan peraturan dipelihara dengan kaku dan sangat harafiah. Karena mementingkan yang lahiriah, tidak mementingkan apa yang terdapat dalam hati. Maka Yesus dengan keras menegur mereka sebagai orang-orang yang munafik, sama seperti kuburan yang dikapur putih. Bagi mereka selain orang Farisi tidak ada yang baik. Mereka menganggap pemungut cukai dan pelacur adalah orang yang berdosa besar. Ada beberapa kepercayaan yang khas dari kelompok Farisi. Orang Farisi percaya pada kebangkitan tubuh dan kehidupan setelah kematian. Mereka percaya ada hukuman kekal, berbeda dengan kaum Saduki yang menolaknya.
Orang Farisi percaya bahwa roh tidak binasa. Di sorga nanti masih ada soal kawin dan mengawini. Masih ada makanan jasmani. Orang Farisi memiliki pengharapan Mesias yang akan lahir sebagai raja, namun tidak percaya Mesias yang dapat mengalami penderitaan jasmani. Orang Farisi memiliki beberapa fungsi penting dalam masyarakat Yahudi, yaitu sebagai guru dan pengajar. Mereka mengajarkan Taurat kepada umat di rumah-rumah ibadah. Di bawah kekuasaan asing, mereka berusaha menjaga agar bangsa Israel tetap setia kepada Allah. Walaupun bukan sebagai pejabat resmi bait suci, pengaruh mereka sangat besar di kalangan rakyat. Pada abad pertama Masehi, orang Farisi menjadi kelompok religius yang sangat berpengaruh di wilayah Palestina. Dalam kisah yang dicatat dalam kitab-kitab Injil, orang Farisi sering muncul dalam interaksi dengan Yesus. Yesus sering mengkritik sebagian orang Farisi karena mereka terlalu menekankan aturan lahiriah secara kaku, mengabaikan keadilan dan belas kasihan, dan menampilkan kesalehan supaya dilihat orang. Setelah tahun 70 Masehi, sistem ibadah korban berhenti karena bait Allah sudah hancur. Tradisi Farisi yang berpusat pada Taurat, doa, dan sinagog menjadi dasar bagi Yudaisme rabbinik modern. Dengan kata lain, banyak praktik agama Yahudi saat ini berakar pada tradisi kelompok Farisi. Merrill Tenney menyebutkan ada beberapa macam perilaku dan sikap orang Farisi yang dikritik Yesus. Orang Farisi yang suka memamerkan perbuatan amalnya di hadapan orang lain. Meminta orang lain untuk menunggu dan melihat mereka melakukan sebuah perbuatan amal. Ada orang Farisi yang berusaha menghindari melihat seorang perempuan di jalan dengan cara menutup matanya sehingga menabrak tembok dan berdarah-darah. Ada orang Farisi yang selalu berjalan membungkuk sebagai tanda rendah hati dan membungkuk untuk menghindari pandangan yang menggoda. Ada juga orang Farisi yang selalu menghitung perbuatan amalnya. Sebagai penutup, orang Farisi adalah kelompok agama Yahudi yang berusaha hidup kudus dan setia pada hukum Allah di tengah perubahan zaman. Mereka bukan sekadar tokoh antagonis dalam cerita kitab Injil, melainkan penjaga tradisi dan identitas iman bangsa Yahudi. Memahami kehidupan orang Farisi akan membantu kita memahami konteks dan latar belakang dunia Perjanjian Baru dan dinamika kehidupan Yahudi pada abad pertama. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.